Bayangkan sebuah perang yang hanya berlangsung 12 hari, tapi dampaknya bisa mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah selamanya. Ketika rudal-rudal Iran menghujani langit, Israel tidak punya pilihan selain memanggil papa. Tapi siapa sangka, di balik serangan itu ada sindiran tajam, ego besar seorang Trump, dan ancaman dari Ayatollah yang bisa mengguncang dunia. Ini bukan perang biasa. Ini adalah permainan gengsi, kekuasaan, dan pesan kematian yang disampaikan lewat satu kata, hormati kami atau musnah. 12 hari yang mengubah segalanya. Sejak 13 Juni, dunia menyaksikan perang yang mendadak meledak antara dua musuh bebuyutan, Iran dan Israel. Tapi ini bukan sekadar perang rudal dan drone. Ini perang simbol, perang harga diri, dan perang narasi. Ketika rudal-rudal Iran meluncur menghantam posisi-posisi strategis Israel, dunia terkejut. Banyak yang menyangka Iran akan terpukul mundur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Israel terdesak. Dan menurut Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran yang dikenal tajam lidahnya, Israel hanya bisa menyelamatkan diri dengan satu cara, lari ke Amerika. Israel tidak punya pilihan selain lari ke papa, tulis Araghchi di platform X. Mereka merengek, meminta bantuan, dan berharap Aisylamas akan menyelamatkan mereka dari kehancuran akibat rudal kami. Kata-katanya bukan hanya sindiran, ini penghinaan terbuka. Ia menggambarkan Israel sebagai anak papa yang lemah, manja, dan tak bisa bertarung tanpa bantuan dari ayah angkatnya, Amerika Serikat, dan tentu saja Amerika merespons. Donald Trump, dalam gaya khasnya yang blak-blakan, langsung menyerang balik. Lewat platform Truth Social, ia menyebut Ayatollah Ali Khamenei sebagai pembohong, konyol, dan bahkan mengklaim telah menggagalkan upaya pembunuhan terhadap sang pemimpin tertinggi Iran. Aku tahu lokasi Khamenei. Mereka memintaku untuk menghabisinya, tapi aku tolak. Karena aku ingin kesepakatan, bukan perang, tulis Trump. Namun di saat bersamaan, ia membekukan wacana pencabutan sanksi terhadap Iran, menyulut kembali bara api yang sempat mereda. Iran tidak tinggal diam. Araghchi kembali menulis dengan nada yang lebih keras, hampir seperti ultimatum. Jika delusi memicu kesalahan yang lebih besar, Iran tidak akan ragu untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Niat baik dibalas dengan niat baik. Tapi jika Anda menghina pemimpin kami, maka kami akan akhiri semua ilusi tentang kekuatan kalian. Ia menuntut Trump untuk berhenti menghina Khamenei dan menyebut bahwa jutaan rakyat Iran siap membela pemimpinnya dengan darah. Narasi ini bukan sekadar peringatan. Ini semacam deklarasi perang spiritual dan ideologis. Bagi Iran, kehormatan Khamenei adalah garis merah. Ada apa di balik? Semua ini, pertanyaannya, kenapa perang ini hanya 12 hari? Mengapa gencatan senjata muncul cepat justru ketika Iran mulai unggul? Konspirasi bermunculan. Apakah Amerika Serikat memaksa Israel menghentikan perang karena khawatir reputasi mereka ikut hancur? Apakah Trump sebenarnya tidak ingin menang, tapi hanya ingin menciptakan ketegangan untuk keuntungan politik menjelang pemilu? Ataukah ini hanya permainan ilusi kekuatan, di mana semua pihak hanya saling menunggu siapa yang pertama salah langkah, klaim kemenangan atau ilusi? Setelah gencatan senjata pada 24 Juni, Iran menyatakan telah memberi tamparan pada wajah Israel dan Amerika. Tapi di sisi lain, Trump dengan sinis menyebut Iran sebagai pembohong yang berhalusinasi soal kemenangan. Kenyataannya, fasilitas nuklir Iran sempat dihantam oleh serangan AS di Fordow, Natanz, dan Isfahan, tapi semangat rakyat Iran tidak hancur. Dan justru kini, dunia lebih takut pada Iran, bukan karena nuklirnya, tapi karena mereka tak bisa ditekan lagi. Siapa sebenarnya yang kuat? Perang ini mungkin sudah usai, tapi cerita di baliknya baru dimulai. Karena dalam dunia politik global, perang bukan hanya soal senjata, tapi juga simbol. Ketika Abbas Araghchi menyebut Israel sebagai anak papa, ia menampar seluruh struktur aliansi Barat. Dan ketika Trump merespons dengan amarah, kita tahu bahwa kata-kata lebih tajam dari misil.
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini hanya permulaan dari perang yang lebih besar, ataukah ini peringatan terakhir sebelum badai besar menghancurkan tatanan global yang selama ini kita kenal?